Apa kabar Mas Ziva? Baik. Suara aku kedengeran nggak? Suara suara Mas Ziva kedengeran? Apa kabar? Suara aku kedengeran juga nggak di sana, by the way? Aman, aman, aman kok. Aman ya. Ya. Ini seperti biasa, mudah-mudahan sinyal juga aman. Jangan sampai tiba-tiba di jalan ada wah kendala beberapa kali. Belakangan aku berhadapan dengan sinyal yang sangat menyebalkan gitu kan. Ya, ya, ya. Ini aku juga terpaksa nyimak apa dari kantor nih, dan so far sih sinyal oke, cuman suasananya suasana masih kerja, jadi mohon maaf nih Kimi. Nggak apa-apa banget. Ini seriusan masih banget di kantor mas jam segini. Akhir tahun loh. Iya kan? Masih ya, 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 yang lain Mm-mm. sih udah pada sepi ya, kayaknya udah mulai pada cuti, Mm-mm. tapi aku biasanya akhir Mm-mm. tahun gini justru malah malah Oke. masih ada aja yang aku finishing lah gitu. Ih, keren banget sih sebagai apa namanya yang paling datang. Ini maksudnya sama deh. Maksudnya paling duluan datang, pulang belakangan juga kayak si ibu itu. Oh, enggak juga kok. Aku datang paling belakangan, tapi pulang paling belakangan. Kirain Biasanya sama kayak ibu. aku lebih suka apa kalau suasana kantor udah lebih sepi Mm-mm. gitu, aku bisa bisa rekap Mm-mm. lah apa yang masih miss gitu ya Mm-mm. kan. Justru kalau Mm-mm. pagi ke siang aku lebih banyaknya ritme aku tuh untuk follow Mm-mm. up dulu ada kejadian atau berita apa aja, Mm-mm. aku Mm-mm. download informasi-informasinya, baru kemudian ya biasanya aku mulai geber proses ya Mm-mm. setelah makan siang sampai malam biasanya gitu sih. Oh, oke. Okay. By the way, setelah kita terakhir ketemu di studio itu kan ada beberapa bulan yang lalu gitu ya, Mas. Itu kan udah mulai lockdown sebetulnya kan. Terus sekarang kita masuk lagi ke era lockdown atau PSBB yang entah kesekian gitu kan. Mas Diva Mhm. sendiri apa kabar kegiatannya? Terus juga ya bisa dibilang ngapain aja di era pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhirnya ini gitu kan. Ya, kita waktu itu bulan apa ya di podcast kantornya Kimi? Let me think. Kayaknya sekitar September ya, kalau nggak salah Agustus September atau ya. Septemberan. Iya ya, setelah Idul Mm-mm. Adha aku ingatnya kok. Mm-mm. Em, Mm-mm. nggak- ya nggak banyak yang berubah ya, dalam arti gini, kondisi Mm-mm. pandeminya sendiri seperti kita tahu ya belum, Ya. masih 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 mengawang sekali, dan kita juga belum bisa Mm-mm. bilang bahwa kita sudah melewati fase paling parah. Karena apa? Karena kan nomornya, Mm-mm. angka-angkanya itu kan terus spiking yang meningkat, dan justru kita lihat dari Ya. setahun terakhir setiap kali setelah liburan panjang atau hari raya besar pasti Mhm. angkanya juga Mhm. meningkat. Ya. Ehm, Tadi kembali ke pembukaannya Kimi tadi mengenai penerbangan atau aktivitas penerbangan di Mhm. akhir tahun, terutama dengan Mhm. musim liburan, ya bisa Mhm. dipahami bahwa animo masyarakat untuk ingin bepergian pasti tinggi gitu ya. Betul. Tapi kalau kita lihat dari prioritas untuk mengatasi mengatasi pandemi ini, ya justru kita Mhm. jangan pergi-pergi dulu, jangan liburan dulu, di rumah aja dulu Mhm. gitu. Jadi Mhm. sejak terakhir kita berbicara di studio itu ya, kami sih dari konsultan, khususnya di Aviatory, kita lebih sering Mhm. justru menasehati kepada industri Mhm. dan juga para pemangku kepentingan, coba deh fokus untuk supaya jangan jangan beratas publik dulu gitu. Utamakan Oke. keselamatan dan kesehatan bagi kita dulu sih. Ya. By the way, yang belum tahu tentang Mas Diva sebelumnya, Mas Diva adalah salah satu narasumber saya waktu itu sebagai aviation consultant dari Aviator Indonesia. Kita flashback dulu nih Mas, kita info juga buat yang sedang menyaksikan, mungkin Mas Diva bisa sharing juga Aviatori Indonesia itu apa sebetulnya. Ya, eh, tapi by the way aku thank you lagi udah diundang kedua kali ya. Iya, ada soalnya loh dirimu di tengah kesibukan akhir tahun pula gitu kan menyempatkan waktu untuk live join IG bareng aku gitu kan di at least Iya, untuk iya. MFM Aku ini. aku agak ragu siapa sih yang mau nyimak ngomongin live mengenai penerbangan di akhir tahun, kayak serius banget gitu ya. Tapi again terima kasih buat kesempatannya. Intinya begini, di Aviator Indonesia itu sebuah Mhm. perusahaan konsultan penerbangan kecil yang berdiri tahun 2014. Oke. Kantor kita di Mhm. Jakarta, dan
Saya sama empat, empat Mm-mm. mitra lainnya itu kita Mhm. memang backgroundnya rata-rata di penerbangan. Kebanyakan Oke. eh, tiga dari kita tuh emang emang penerbang atau mantan penerbang, tapi semuanya Mhm. berlatar belakang di industri penerbangan dan kita Mhm. pekerjaan utama kita ya sebetulnya adalah consulting. Kita mengadvise, kita memberikan Hmm. sebuah consulting services seperti layaknya konsultan ya, seperti konsultan bisnis, Mhm. konsultan keuangan. Mhm. Tapi kita lebih Oke. utamanya justru semua yang berhubungan dengan aset-aset atau regulasi dan Mhm. sistem di Oke. penerbangan itu sendiri. Oh, Baik oke. dari Mhm. segmen maskapai maupun segmen customer Mhm. atau sampai Mhm. pemerintah, yaitu kita semua dampingi. Gitu sih core bisnisnya. Oke. Ini termasuk yang Mas Ziva bikin lembur malam hari ini juga lagi ngerjain atau lagi mapping-mapping itu semua nih Mas malam hari ini. Berhubungan langsung dan tidak langsung, aku lebih banyak yang aku selesaikan di Mm. akhir tahun ini justru adalah persiapan untuk Mm-mm. landscape tahun depan. Jadi ini Oke. kalau yang sifatnya ongoing, 2020 Mhm. itu justru jujur ya, walaupun kami di konsultan penerbangan ini bisa dibilang skalanya kecil ya dari Mhm. segi day to day bisnisnya, tapi kita Mhm. juga kena impact karena COVID-19 ini. Ya tentunya ada Mm. kalau dibilang pekerjaan yang datang tahun ini dibandingkan tahun lalu ya beda-beda jauh ya. Jadi Mm-mm. ya alhamdulillah kita masih bisa survive, kita masih bisa bertahan, Mhm. masih bisa berjalan. Mm-mm. Listrik masih bisa nyala, AC masih bisa dingin lah istilahnya gitu ya. Eh, Mm-mm. Cuman ya memang banyak sekali persiapan kita Mm-mm. untuk 2021 justru ya. Itu kita antusias melihat 2021 Mm-mm. nih kayak apa sih harapannya, Mm-mm. ya kan? Oke. Em, dengan harapan kalau dari kita terutama yang sebagai Mm-mm. bukan di operasi sehari-hari ya, ini ada beberapa teman-teman saya yang join di live ini memang Mm-mm. juga adalah malah pilot salah satunya gitu ya kan tadi. Ada Mm. juga teman dari industri lain. Kita Mm-mm. berharap dari Mhm. sisi regulasi atau penekanan regulasi Mhm. dari pemerintah ini lebih konsisten supaya kita bisa Oke. recover di 2021 Oke. gitu. Mas Ziva, sorry. Aku ngeliat Mas Ziva di screen aku muter-muter deh. Nah, ini dia nih yang tadi bilang di awal nih. Takutnya Hmm, problem di sinyal. Aku dengar suara Mas oke. Ziva, tapi di screennya muter-muter. Apakah sinyal di Mas Ziva agak sedikit terganggu? Atau mungkin gimana ya, agak geser-geser? Ini maaf ya, inilah kendala kalau kita melakukan apa namanya pertemuan virtual gitu kan. Seringkali juga mungkin teman-teman Tapi juga suara aku pada jelas nggak? suaranya keluar, cuman aku nggak bisa lihat Mas Ziva di screen ini masih muter-muter di Oh, screen oke. aku. Iya, ini di Mm-mm. screen aku malah gambar aku freeze. Mm-mm. Jadi kayak lagi ngadep samping. Ya, Sebentar ya. nah, oke. Okay. Anyway, yang lagi nonton malam Nah, hari ini ini, udah terima nih. kasih sudah join. Nah, ini sudah enak. Jadi, Mas Iva sama Kimi ini lagi ngobrol. Sebenarnya santai aja sih ya mengenai penerbangan daerah pandemi. Karena, ya seperti tadi Mas Iva udah bilang kan, namanya kita juga masyarakat umum atau masyarakat biasa yang akhir tahun adalah sebetulnya saat-saat dimana kita tunggu gitu kan, oh ada yang rayain Christmas, ada mungkin juga bareng keluarga, cuman karena pandemi ini harus ya ada resiko yang harus dihadapi. Mas, kalau misalkan kemarin ini kan memang lagi heboh nih ya warga negara asing yang sempat menumpuk di bandara kita gitu. Dari pandangan Mas Iya. Iva sendiri deh, what do you think? Itu yang saya bilang tadi, kembali ke konsistensi masalah Mm-mm. peraturan dan regulasi kita, karena memang Mhm. di pekan ini kan kita mendengar ada peraturan baru mengenai protokol kesehatan yang terkait Mhm. transportasi, baik itu darat, laut maupun udara. Nah, kami karena Mhm. di konsultan Mhm. penerbangan kita concern ke aspek udara, ya kita melihat apa yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan termasuk penumpukan yang Mhm. tadi Kini cerita, Mhm. dan kita lihat Mhm. juga di beberapa bandara lain juga Mhm. ada istilahnya belang bonteng ya gitu. Kita ngelihat ini adalah hasil dari inkonsistensi dalam penanganan protokol Mhm. kesehatan. Karena dari sejak bulan Mhm. Maret pertama kali kita deklarasikan pandemi sampai sekarang berubah-ubah terus kan Kimi Mhm. ya. Nah, Mhm, benar. ya nah sedangkan kalau kita objektifnya pingin supaya virus atau pandemi ini berlalu ya kita mesti telaten juga, kita mesti disiplin juga. Ya baik Mhm. sebagai
si operator maupun penentu kebijakan sampai kita konsumen juga ya mesti tahan-tahan supaya jangan travel. Emang agak bertolak belakang ya kalau aku dibilang di penerbangan ya kita maunya bisnis bisa go back as usual gitu. Tapi saya nggak bisa kesampingkan bahwa yang paling prioritas saat ini adalah ya kesehatan gitu. Jadi eh, kalau kita tidak lebih konsisten dalam penekanan protokol, kayaknya kita nggak bisa lewatin kurva dari penyebaran virus ini gitu loh gini. Khawatirnya. Oh, iya sih, karena juga kemarin ada info terbaru kan dari Inggris aja sudah ada penyebaran virus yang lebih dahsyat, lebih cepat malah gitu kan. Mas, ini kan kita live IG ini adalah ingin termasuk ini ya salah satu support system juga for our listeners sebelumnya pun juga our viewers yang memang posisinya adalah single factor atau sedang dalam posisi single life lah. Kalau misalkan kita ada pasangan, let's say ada keluarga atau anak gitu ya. Oke, nggak apa-apa di rumah dalam momen liburan kita bisa quality time bareng keluarga dan anak-anak di rumah. Apa kabar yang let's say kayak single-single gitu, let's say kayak kita gitu ya, yang harusnya akhir tahun ini menjadi momen banget nih buat hangout ya sama teman-teman ya baik itu domestik maupun luar negeri gitu. Ada nggak menurut Mas Iba maksudnya sedikit gambaran bahwa ya walaupun kita sebagai orang yang belum berkeluarga atau masih single tapi tetap bisa menikmati akhir tahun yang sangat bisa bilang brutal ini kan di tahun 2020. Iya, kalau misalnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, whether kita single atau berkeluarga atau punya pasangan, ya, I think ini apply buat semuanya ya. Kita gunakan tahun baru ini, penutupan tahun ini untuk satu, kita refleksikan diri lah, kita introspeksi. Ya, I think especially kalau misalnya kita ini belum atau tidak berkeluarga, contohnya saya tinggal sendirian, saya cuma ditemenin 3 ekor anjing di rumah gitu ya. Apakah ada kekhawatiran dengan kondisi pandemi gini? Ada tentunya. Kalau misalnya sesuatu terjadi pada saya atau saya membutuhkan bantuan karena alasan medis atau apapun, tentunya kan kita akan lebih tenang kalau ada keluarga atau kerabat yang ada di dekat kita atau tinggal sama kita. Ya. Tapi di situ juga membuat saya berintrospeksi bahwa justru karena saya tinggal sendiri atau misalnya teman-teman di rumah juga memiliki circumstance atau kondisi di mana tidak punya keluarga ya justru itu membuat kita sadar bahwa kita mesti ekstra hati-hati, kita mesti lebih berjaga-jaga diri, jaga kesehatan, jaga pikiran, ya kan, margin kita untuk bisa lengah itu lebih kecil dibandingkan orang-orang yang mungkin tinggal bersama keluarga. Karena apa? Kembali ke kata kunci support sistemnya Kimi tadi. Kita harus rely kepada diri kita atau tetangga gitu ya kan kalau apa-apa terjadi. Jadi saya sih, kalau saya pribadi ya justru karena saya tinggal sendiri saya nggak boleh lengah gitu. Oke, berarti memang bisa dibilang kita harus lebih mengenal diri sendiri dan fokus mencintai diri sendiri juga ya Mas, karena kalau ada apa-apa ya kita juga yang handle diri sendiri gitu kan Mas Iva. Tapi kan kalau sekarang ini mostly di era pandemi khususnya, jangankan yang single, yang punya pasangan aja tuh lebih banyak stresnya gitu loh Mas Iva dibandingkan yang single. Nah kalau misalkan sekarang balik lagi nih ingin menjadi support system buat teman-teman yang mungkin belum punya keluarga ataupun yang sudah punya keluarga tapi tetap pengen kayak happy aja menikmati ya. Entah ya mudah-mudahan 2021 udah lebih baik nih keadaan pandemi gitu loh. Mas Iva sendiri ngapain? Maksudnya supaya tetap ya healthy life atau mungkin berpikiran waras di tahun ini dan nanti ke depannya gitu kan? Di awal-awal aku nggak tahu malah ya bahkan sebelum kita podcast pertama itu di awal-awal bulan Maret, karena waktu itu saya juga pas kembali dari luar negeri, saya yakin sama kayak seperti teman-teman yang lain ya, pasti di awal-awal pandemi ini kita bingung, kita mesti ngapain, kita belum bisa mendefinisikan namanya virus ini ya, kita belum ada PSBB waktu itu, belum ada istilah namanya OTG atau ODP, whatever itu, kita masih meraba-raba. Nah, itu adalah momen-momen yang dimana stress level kita sebagai masyarakat ya saya yakin cukup tinggi, termasuk kita pribadi.
Tapi setelah pertengahan kedua virus ini, pandemi ini berjalan, saya mulai menemukan pola dan saya selalu kembalinya adalah ke hobi atau passion saya. Oke. Kerjaan sudah pasti. Ya, kerjaan sudah pasti menyita waktu dan menyita atensi kita. Nah, itu bagus. Kita ada output, ada outlet. Tapi saya juga kembali lagi ke hobi-hobi saya, yaitu musik sama olahraga. Nah, jadi saya menggunakan hari-hari sebisa mungkin itu untuk ya either dengerin musik, main musik, atau olahraga rutin. Jadi even sesimpel seperti rutinitas rumah tangga deh. Ya saya bangun pagi, saya pasti biasanya setelah sarapan ya saya ngurusin kebun gitu atau kasih makan anjing-anjing ya kan. Terus misalnya ya ngebersihin rumah, cuci baju atau cuci dish atau cuci piring gitu ya. Rutinitas kayak gini yang saya kira bisa membantu kita untuk tidak kepikiran. Kita jadi gitu. Stress inducer lah saya nyebutnya. Ya, karena kita ada kegiatan. Nah, apapun kegiatan teman-teman itu saya kira itu yang bisa terus dijalankan ya. Sambil kita memantau nih kondisi ini jadi lebih baik atau tidak. Tapi most importantly sih menurut saya adalah sense of tanggung jawab kita, rasa tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat supaya apapun yang kita lakukan justru tidak membawa resiko pada orang lain termasuk ya orang di sekitar kita. Nah, itu dia. Oh ya, waktu tahun 2020 ini kan juga Mas Ziva tuh masih sempat ikutan yang namanya Trilism Day ya, waktu itu di US gitu kan. Nah, kalau boleh cerita sedikit, itu kan sudah masuk era corona nih sebetulnya gitu kan. Gimana tuh Mas, maksudnya perbedaan tahun-tahun sebelumnya sama tahun ini ketika berada di negara sana dan juga balik ke sini, ada satu momen yang menurut Mas Ziva tuh ini unforgettable gitu pada saat momen pandemi seperti ini? Ada sih ya, tapi itu juga masih di momen-momen di mana kita, siapapun ya, waktu itu saya kebetulan lagi di luar negeri, di Amerika, pada saat Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika menghadapi pandemi tanggal 11 Maret, itu ya saya justru lagi aktivitas di sana gitu ya kan, malah aktivitasnya ya kini tahu konser gitu ya, konser 311 Day sama 5.000, 6.000 orang dari berbagai penjuru dunia gitu ya, jadi ketika kita diumumkan membaca berita bahwa oke, Amerika hari ini pandemi, menyikapinya itu juga ada bingungnya, nih saya pulang apa enggak ya, atau saya tetap di sini, atau saya mulai, waktu itu kan lagi rame-rame, wah beli hand sanitizer, terus beli toilet paper, wah dulu kan ramenya gitu ya di Amerika ya kan. Sampai akhirnya seminggu kemudian saya memutuskan pulang ke Indonesia. Ada sangat perbedaan yang sangat signifikan sekali dalam suasana menjalani keseharian. Yang jelas kepanikan sangat ada di antara banyak orang di sana ya. Mereka nggak tahu mesti menyikapi gimana, nggak tahu ini virus mesti diobatin pakai apa, karena belum ada protokol kesehatan yang jelas pada saat itu. Ketika saya pulang tanggal 20 Maret nyampe Jakarta, saya pun juga di bandara waktu itu kita masih sebatas memberikan form kuning dari Departemen Kesehatan, kemudian dihimbau agar kita karantina 14 hari. Yang saya lakukan. Oh, Mas Ivan melewati itu ya? Saya karantina, tapi saya juga nggak pulang ke rumah karena saya ingat di rumah ada orang, ya saya 14 hari jadinya ya karantina sendiri di hotel gitu. Oke. Jadi adalah rasa yang paling saya ingat rasakan tuh adalah rasa mencekam. Suasana mencekam ketika tahu bahwa wow, ini virus nggak main-main nih. Kan? Bahkan beberapa teman-teman saya, ada yang dari Spanyol, ada yang dari Jepang, terpaksa harus segera pulang karena negaranya udah mau masuk lockdown. Korbannya udah makin banyak pada saat itu. Ya kan, dari aspek dari segi non kesehatan, teman-teman saya bahkan udah ada yang mesti pulang segera ke kotanya karena hari Seninnya mau diumumkan mulai ada PHK massal karena perusahaannya tutup. Segitu drastisnya dalam hitungan hari, perusahaan-perusahaan udah mulai pada antisipasi
Jadi Hmm. ya suasana mencekam Hmm. itu yang paling saya ingat. Nah, untungnya karena di sana Hmm. itu menonton konser musik ya jadinya ada hiburan gitu ya kan. Oke. Apakah maksud saya waktu di tahun lalu dan tahun ini untuk Mas Iva menyaksikan konser tersebut atau acara tersebut memiliki perbedaan, misalkan sebelumnya sebulan bisa stay di sana terus gara-gara pandemi jadi mengurangi waktu tersebut, itu pengaruh nggak sih kayak gitu Mas? Keputus barusan Kimi. Iya. Halo Mas Iva. Gambarnya hilang deh yang Mas Ivanya. Ini sinyal lagi. Muter-muter. Ya, Hai, selamat biasanya malam koneksi yang aku baru nih. gabung. Iya, inilah apa namanya Sorry ya, kendalanya. Iya, balik lagi Mas. agak jauh ya. Kalau iya, waktu waktu Triliven Day tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya, apakah Mas Ivo merasakan perbedaan harusnya stay, misalkan tahun-tahun lalu tuh bisa sebulan atau 2 bulan, tapi gara-gara pandemi itu kan lockdown, Mas Ivo pulang lebih cepat gitu. Ada perbedaan kayak gitunya nggak sih maksud aku di tahun ini gitu khususnya? Ini yang gitu ya. Sejak pertama Mm-mm. kali dengar berita pandemi itu. Ya. Ya, ini ya, penyadaran dan realisasi mengenai pandemi ini Mm-mm. nyata. Ya kan? Jadi Mm-mm. kalau saya tarik dari aku tadi bulan kemarin itu ke sekarang, kita udah jalan berapa? 9 bulan ya. Sembilan bulan. Mm-mm. Ya, kita lebih tahu sekarang, kita lebih terinformasikan, kita udah banyak Mm-mm. panduan dan apa Mm-mm. edukasi ya mengenai pandemi ini baik dari Mm-mm. pemerintah Indonesia maupun di luar negeri. Kita udah belajar tahu virus ini Mm-mm. bisa makan korban dan sudah memakan korban. Saya yakin Mm-mm. kini saya dan juga mungkin teman-teman yang menyimak juga mengalami ya Mm-mm. banyak manfaat mungkin. Jadi kita sekarang lebih teredukasi, lebih tahu, tapi juga tidak membuat diri kita lengah bahwa Mm-mm. karena kita sudah tahu ini virusnya kayak apa, lantas kita jadi lebih Mm-mm. santai. Yaitu menurut saya justru malah itu fatal. Dan itu yang ya saya kasih tahu ke Mm-mm. diri saya setiap hari ya Kimi, setiap kali saya bangun tidur adalah oke, hari ini masih bernapas, jangan lengah ya gitu. Jangan nanti kalau mentang-mentang mau main basket, Mm-mm. terus sebelum di sana Mm-mm. nggak pakai masker gitu. Itu sih self reminder setiap hari ini. Oke. Self talk juga penting ya Mas, berarti lebih banyak ngajak ngobrol diri sendiri juga kayaknya penting tuh buat teman-teman juga yang jarang memperhatikan dirinya, dirinya udah mulai harus perhatiin juga gitu kan. Gak ada salahnya kan ya Mas Iva kita ngajak ngobrol diri kita gitu kan, kayak kita ngajak ngobrol orang, tapi ini kita ngajak ngomong kita gitu loh. Self talk gitu. Sering Mas seperti Iya itu. dan karena Mm-mm. temanya di sini adalah mengenai single ya kembali lagi yang tadi Kimi bilang, justru kesendirian itu adalah momen yang baik sekali atau sebuah yang pas sekali Mm-mm. kita Mm-mm. bisa bisa berbicara Mm-mm. sama diri sendiri ya, kita self assessment gitu. Um, Mm-mm. Seperti tadi Kimi bilang, momen yang baik untuk kita merefleksikan, untuk kita introspeksi, ya kan. Mm-mm. Jadi hanya Oke. karena kita sendiri bukan berarti kita harus, aduh sendirian gitu, kita sedih atau merasa kesepian, aduh nggak ada yang jagain saya, nggak ada yang jagain saya, nggak ada yang ngingetin saya Mm. kalau merasa sakit bagaimana, nggak Mm. harus kayak gitu. Justru dengan kita sendirian ya Mm. kita introspeksi, kita lakukan lebih baik, itu sih saya. Mm. Oke. Mas Iva, kita balik ke pembahasan malam hari ini nih tentang penerbangan di era pandemi gitu kan. Ada beberapa juga yang seperti kita tahu bahwa maskapai penerbangan nge-cut karyawannya segitu banyak, bahkan pilotnya juga nggak sedikit yang di-cut dari perusahaan ini gitu. Nah, kembali lagi Mas, apakah nantinya di tahun ke depan, let's say 2021, akan terjadi lagi hal seperti ini menurut pandangan Mas Diva sendiri? Karena kan uh, seperti yang kita tahu ya, kalau kalau orang tua kita punya anak gitu, let's say jadi pilot aja, itu kan diharapkan adalah salary, ekspektasi salary yang nggak sedikit gitu. Nah, makanya apakah untuk bekerja nantinya atau menjadi pilot ke depannya atau bekerja di bidang industri sendiri masih ada harapan, apalagi di ya kita masih belum tahu nih si pandemi ini kapan
kapan akan berakhirnya gitu loh Mas? Pertanyaan yang sangat bagus ya, dan apa eh, itu ada kondisi nyata sekali. Terutama kalau kita lihat di luar negeri, terutama di Mhm, Eropa ya, kita lihat di maskapai Eropa, di Amerika, bahkan perusahaan besar mhm, seperti di Thailand ya, Thai Airways yang sekarang ini sudah mhm. berhenti beroperasi. Tidak Ya. banyak yang bisa bertahan seperti Singapore Airlines, di mana mereka tetap bisa mempertahankan tenaga kerjanya dari atas sampai bawah. Mhm, Di Indonesia mhm, pun teman-teman, tidak sedikit teman-teman saya yang setelah mhm, memasuki bulan Mei ya, menjelang Lebaran itu mhm, sudah di PHK, terutama yang mhm. statusnya adalah pegawai kontrak. Ya, Hmm, pilot atau misalnya Indonesia ini kan banyak yang statusnya pegawai mhm. kontrak, bukan pegawai tetap. Nah, bayangkan Oh gitu. menerima kabar tersebut, sedangkan mereka statusnya sudah Mhm. berkeluarga, ya, sudah Nah punya itu. Mhm, anak, mhm, dan mhm, harus memikirkan biaya hidup dan lain-lain ya. Tentunya signifikan sekali dampaknya terhadap pemasukan rumah tangga. Untungnya, untungnya saya juga salut sama teman-teman yang masih bisa survive dengan mencari pemasukan tambahan atau alternatif. Ya, terutama banyak yang mhm, melakukan dagang online dan kemudian antara mhm, suami dan istri saling membantu, ya kan, sama-sama mencoba mencari aktivitas pemasukan tambahan, ya. Dan mungkin mhm, juga dengan mhm, sekolah-sekolah banyak yang digeser ke online, ya lantas biaya keseharian si anak ini juga mungkin ikut menurun juga, ya. Tapi mhm, eh, waktu kita podcast pertama kayaknya saya pernah cerita bahwa mhm, pandangan recovery atau pemulihan industri penerbangan ini akan berlangsung agak lama. mhm. Jadi kita mungkin baru benar-benar bisa kembali ke status Hmm. normal ya 2024 gitu. Artinya 2021 Wow. ini akan mulai ada pemulihan, mungkin pegawai-pegawai atau Hmm. teman-teman yang kemarin sempat dirumahkan atau di PHK, Mhm, mungkin akan mulai mhm, dipanggil kembali. Kenapa? Karena yang sulit hmm. dicari di industri penerbangan, khususnya di maskapai itu adalah SDM. Begitu udah Hmm. dilepas dan kemudian nggak ada regenerasi ya gitu, itu dicarinya susah Mhm. banget. Apalagi kalau yang posisinya Oke. sangat spesifik kayak pilot maupun pramugari atau engineer gitu ya, Kimi. Mhm, Jadi penting sekali supaya hmm. Santo juga menyadari kalau misalnya mem-PHK karyawan, nanti dapetin itu nggak gampang. Oke. Jadi maksudnya untuk industri penerbangan ini sebetulnya masih oke lah ya Mas ya. Nanti mungkin ya tadi seperti Mas Ipa bilang setelah 2024 bisa lebih baik kondisinya gitu kan. Kenapa harus menunggu 2024 Mas? Apakah memang ada maksudnya ada pandangan atau sedikit penilaian kira-kira ya kurang lebih di tahun tersebut gitu loh, bahkan apa akan balancing kembali gitu. Halo, Mas Diva. Oke, koneksinya muter-muter lagi, Mas Diva. Halo. Iya, gimana? Ah, ya, ya, Suara ya. aku masih kedengeran? Masih, masih, masih. Ini emang Oke, koneksinya kurang bersahabat, sorry. oke. Oke, ya Nah, kita mesti realistik ya. Kita mesti realistik dan mhm, arti mhm, eh, aku sih nggak mau ngomong terlalu serius ya mengenai statistik industrinya. Cuman mhm. eh, kita lihat aja misalnya vaksin sudah ada nanti. Misalnya katakan Oke. 2021 vaksin sudah mulai diperkenalkan ke Mhm, masyarakat, sudah mulai available, dan 2022 mhm, sudah mulai bisa diimplementasikan. Untuk mhm, kemudian bisa jadi diadaptasikan ke protokol penerbangan atau protokol kesehatan penerbangan. Misalnya mhm, kemarin tuh saya sempat baca malah mau ada wacana semacam mhm, paspor kesehatan. Jadi sebuah aplikasi yang ada mhm, QR code-nya sama kayak kita scanning mau masuk ke mall. Kalau misalnya mhm, QR code itu mengatakan, oke, kita sudah cek dari misalnya PCR aman, blood test aman, atau mhm, apapun aman, maka itu mhm, ditunjukkan ke otoritas di bandara, dan itu jadi semacam paspor kesehatan kita.
Kabarnya itu mau diperkenalkan dan dijadikan standarnya dunia, tapi itu masih lama sekali. Karena Oke. ya satu, kita belum belum tahu efektivitas dari vaksin ini bagaimana. Kedua, Mm-mm. ya penyebaran virus ini kita masih Mm. lihat seperti tadi di cerita, ternyata ada jenis Mm. strain baru yang berasal dari Inggris sekarang udah sampai ke Iya. Singapura dan Australia, Mm-mm. ya kan? Jadi Iya. evolusi atau pertumbuhan virus ini pun kita juga belum bisa bilang akan bentuknya seperti Mm. itu terus, ya kan? Jadi Mm. saya bisa Mm. bilang pada teman-teman 21 sampai 24, eh, Mm. utamakan kegiatan yang prioritas deh, gitu. Yang prioritas jangan dulu. Gitu. Mm. Ya kita bisa menjadi agen untuk eh, pemulihan, atau kita bisa Mm. juga jadi agen penyebaran. Kita mau jadi yang mana gitu, ya kan? Nah, itu dia. Mungkin bisa dibilang sekarang mau main salah-salahan juga nggak fair sih ya Mas. Kembali lagi kan namanya akhir tahun, setiap orang butuh ya hiburan atau butuh traveling yang mungkin dia tunggu-tunggu sepanjang tahun gitu kan. Cuman kan bedanya memang sekarang ini lagi di era pandemi gitu kan. Hari ini aja kan lagi beredar nih Mas, current issue bahwa untuk hasil tes aja bisa dimanipulasi dengan PDF, katanya bayar sekian tapi itu lolos lah, katanya udah ada 3 orang yang lolos ke Bali. Tadi ada current issue seperti itu dari salah satu dokter yang bisa bilang mengenai COVID juga, itu lagi ramai juga tuh current issue-nya. Nah sekarang sendiri kalau Mas Ziva gitu ya sebagai pribadi yang single fighter juga gitu, perlu nggak sih sebetulnya liburan tiap tahun, apalagi kan tadi Mas Iva bilang ya kita harus lebih aware pada diri kita gitu. Sebenarnya kita ngomongin tentang perlu nggak liburan, dan ya kita nggak mau ngejudge teman-teman liburan juga kan dengan fenomena ini gitu, yang akhirnya pro kontra itu terjadi gitu kan Mas. Ya, liburan menurut saya tuh ya perlu ya, karena liburan kan lebih dari sekedar mencari suasana ya, refreshing enggak, tapi liburan itu kan bagus juga buat jiwa kita, ya kan? Mau itu 3 hari, mau itu seminggu atau apa. Ini saya juga agak dilema jawabnya, karena jujur aja saya juga pengen liburan. Saya biasanya pasti ada liburannya, ya, atau tapi begini, kalaupun misalnya coba pertimbangkan dengan baik-baik ya. Kayak ya jujur aja ada teman-teman saya yang sekarang pergi keluar kota, ada ya dengan jalan darat gitu ya. Ada juga yang pergi naik pesawat. Itu adalah pilihan masing-masing. Tapi mintalah dengan sehati-hati mungkin, apakah bisa ada alternatif aktivitas yang menyerupai suasana liburan, tapi tidak perlu bepergian gitu ya, kasarnya begitu. Ya kan? Ya pastinya kita bosan ya, kita bosan di rumah terus. Tapi ya mungkin alternatifnya bagaimana dengan ada istilahnya sekarang staycation, pokoknya nginep di hotel, walaupun di Jakarta juga gitu ya, atau di kota tempat kita tinggal, tapi nginepnya di hotel. Saya kira sih yang lebih diutamakan di sini bukan kemana atau di mananya, tapi perubahan suasananya itu. Karena memang yang lebih penting dari kita menjaga kesehatan badan adalah kita menjaga kesehatan jiwa dan pikiran. Kita butuh refreshing. Ya, betul banget, betul banget. Oke, Mas Iva sudah melakukan staycation juga so far during pandemic ini? Aku sih jujur belum ya. Aku sejak pandemi ini selalu berada nggak jauh-jauh dari rumah sama kantor sama lokasi-lokasi yang ada urusan sama kerjaan lah gitu. Kalau misalnya aku nginep di hotel gitu kayak belum. Itu pun kalaupun misalnya kemarin ada event di luar kota, ya itu karena kerjaan gitu. Tapi bukan vacation istilahnya. Oke. Iya, karena memang penasaran juga sih Mas, ada juga sih teman-teman aku juga yang sudah mulai staycation sekitar Jakarta aja gitu kan. Pengen tahu sih setelah pandemi dan diberlakukan protokol kesehatan di hotel itu seperti apa. Karena kan kita berpikir ya kalau di hotel kan anduknya
ya bukan anduk kita sendiri, apa kita harus bawa anduk sendiri gitu kan, atau juga spray, masa iya kita staycation buat spray sendiri juga, atau mungkin kasur gitu kan. Itu kan banyak pertimbangan seperti itu. Makanya nih kembali lagi sebagai support system di podcast Listen to Kim FM yang ingin menjadi lebih enak gitu ngadepin suasana pandemi, apalagi supaya kita tetap sehat jiwa raga juga. Enaknya ngapain? Berarti balik lagi tuh Mas Diva tadi bilang ke hobi dan passion. Mas Diva tadi bilang dengerin musik, olahraga gitu kan. Atau mungkin teman-teman juga bisa ngelakuin passionnya masing-masing gitu. Balik lagi kalau misalkan sekarang nih Mas Diva ada yang lagi nyimak, dia masih kayak di posisi down banget, belum tahu punya rencana apapun dalam hidupnya. Benar-benar yang tadi Mas Diva bilang kan, maksudnya jadi single factor itu jangan mikir kita sendirian bisa melakukan hal-hal positif lainnya. Mas Diva pernah nggak ada di momen itu, by the way, kayak ya adalah momennya benar-benar kayak feeling down dan you don't know what to do gitu. Halo? Oh, ternyata Mas Divanya sebentar ya, kita coba say hi lagi, kita undang lagi. Sebentar. Ini kendala pada saat kita live adalah di sinyal. Jadi, kita mau invite ulang Mas Diva di sini untuk live bareng. Sebentar. Maaf ya teman-teman. Anyway, namanya kita lagi live begini, memang hal terbesar atau kendala terbesar adalah di sinyal. Mungkin Mas Diva nih something going on dengan sinyalnya ya Mas Diva ya. Kita invite ulang ya Mas Divanya ya. Mudah-mudahan Mas Diva baik-baik aja, sinyalnya nggak bermasalah. Kita coba say hi lagi. Intinya malam hari ini kamu lagi join di live Instagram bareng sama Kimi dari podcast Listen to Kimi FM is all about single fighter, di mana waktu itu Mas Diva Narendra hadir sebagai narasumber di episode 14 Aviation Consultant, dan malam hari ini kita akan ngobrolin tentang penerbangan di era pandemi yang sebetulnya santai aja sih ngobrolnya, karena kan teman-teman juga mungkin banyak ya yang berhadapan dengan era pandemi ini. Banyak banget hal-hal yang mesti dilakukan dan juga nggak dilakukan seperti itu gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang masih single juga kayaknya bosen mau ngapain, pengen liburan, tapi ya liburannya juga sekarang lagi banyak virus di mana-mana gitu kan. Jadi tadi lagi ngobrol sama Mas Diva, apakah Mas Divanya sudah bisa join lagi? Coba kita hubungin lagi ya. Sebentar. Hold on. Kita coba invite lagi Mas Divanya di sini. Oke. Mau nyapa-nyapa dulu, yang tadi udah nge-wave banyak banget. Ada Heri Desha, Shello Flores, Kusuma Indra. Lalu juga di sini ada Dandri Yadi, Davina Raja, terus juga ada Ashena Matsini, Oki Maroki, Jamihire Paja, Esti Safitri, Boni Astro. Banyak ya teman-teman yang sudah join malam hari ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Mas Diva masih bisa kita invite nih. Sepertinya ada kendala di sinyalnya Mas Diva. Diva? Hai Mas. Halo. Sorry ya, di era 5G aku masih koneksi 3G kayaknya. No worries. Aku sudah sebenarnya sudah memprediksi sih akan menjadi trouble di sinyal, karena ya kita bertemu secara virtual gitu kan. Nggak apa-apa Mas, at least
kita Oke. bisa tetap terkoneksi. Kembali lagi nih buat tadi udah banyak banget yang gabung, aku udah say hi dan kayaknya juga apa namanya ketika Mas Diva menghilang kemana nih gitu. But Mas Diva is Iya iya Kak, back. aku juga sempat sempat lihat tadi nama-nama yang familiar. Jadi buat teman-teman saya yang sudah menyempatkan waktu, mohon maaf kalau koneksinya agak kacau. Nggak masalah. Intinya balik lagi nih Mas tadi yang tadi sempat aku bilang kan supaya teman-teman deh khususnya yang single lah lebih tepatnya kan karena podcast ini untuk menjadi support system buat teman-teman yang masih menjadi single life seperti kita atau Mas Diva juga biar lebih waras kan tadi Mas Diva bilang menggunakan aktivitas dengan hobi dan passion gitu. Nah kembali lagi mungkin Mas Diva bisa sedikit cerita nih kalau teman-teman di luar itu masih belum bisa menjalani hobinya atau menjalani passionnya dan dia merasa down sebagai seorang single apalagi ini nggak bisa kemana-mana gitu kan. Mas Diva sendiri deh gitu sebagai experience seorang Diva Narendra pernah nggak ada di posisi ya kayaknya gue juga ngedown gitu as a single fighter, no one, nobody gitu loh seperti itu. And what should you do gitu? Maksudnya hal yang benar-benar bisa akhirnya membuat bangkit dan tetap berperilaku positif. Ya, apalagi di bulan-bulan awal yang aku cerita tadi, bingung kan, aduh mesti ngapain gitu ya, dan juga kok kayaknya awalnya dulu kan olahraga tiap hari gitu kan, apa mau coba olahraga baru waktu itu misalnya high intensity di kamar atau di rumah, ya kan, waduh coba deh sehari 20 menit gitu. Ya. Tapi ya lama-lama jenuh juga ya kan. Ini zaman-zamannya kita sama sekali nggak keluar rumah. Terus kemudian udah mulai bisa, ya saya mulai beranikan diri lagi, mulai teman-teman komunitas basket mulai ngumpul laki-laki. Tapi ternyata saya menemukan kegiatan olahraga fisik. Memang itu bisa menjernihkan pikiran dan membugarkan badan. Tapi nggak everlasting, tapi nggak berkelanjutan gitu Kimi. Ya, ternyata setelah saya sampai rumah agak ya jadi mulai ada semacam kejenuhan itu lagi ya namanya informasi lebih banyak ya pasti seputar pandemi tiap hari kita dengarnya itu COVID ini. Nanti angka naik, jumlah korban bertambah segala macam. Apa yang mesti kita lakukan? Flow dari informasi atau kejadian di sekitar kita ini tidak menjadi beban pikiran. Nah, ini saya kira masing-masing dari. Ya, Mas Diva. Oke, kita. Jadi kita punya cara masing-masing, tapi kembali lagi yang saya bilang tadi. Coba deh cari hobi baru. Kalau misalnya hobi lama tidak membantu, coba cari hobi baru. Ya, kebetulan bukan hobi baru ya, yaitu ya memasak. Kemudian berkebun. Alhamdulillah masih punya tempat tinggal yang ada kebunnya, jadi bisa ya main-main tanaman, terus yang mulai belajar bikin video. Biasanya videonya yang jauh-jauh dari main musik atau apa, mungkin Kimi lihat ya di IG aku kan. Terus kadang aku involve juga teman-teman dari komunitas ya kan, ada interaksi juga. Waktu itu Kimi pernah ikutan semacam kayak giveaway ya kan, quiz. Aktivitas skill kayak gitu lebih sebetulnya lebih buat penyegaran aku gitu Kimi, ya melibatkan komunitas dan teman-teman. Tapi kalau Kimi nanya apa sih bisa dilakukan untuk seorang yang tinggal sendirian atau misalnya single or whatever, cari hobi baru gitu. Berarti ini salah satu input hobi yang gak mahal bisa dilakukan di rumah, yang cost you nothing gitu. Nah, itu dia penting banget tuh.
Karena namanya kita nggak bisa kemana-mana ya Mas, semua juga serba online. Online juga kadang masalahnya di kuota atau di sinyal juga gitu kan. Jadi intinya think positif, jangan takut bahwa ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, harusnya bisa melakukan hal-hal baru yang tadinya nggak. Makanya kayak Mas Diva kan kepikiran nggak sih akan mainan tanaman atau masak sebelumnya gitu kan? Kalau pandemi ini nggak ada, mungkin nggak kayak gitu? Nggak kan? Enggak, ya maksudnya saya juga ya udah tinggal sendirian bertahun-tahun ya. Even dulu zaman kuliah pun juga tinggal sendirian. Tapi dulu kan mungkin kita memikirkan hal seperti memasak dan berkebun itu sebagai suatu bukan sebuah rutinitas yang sifatnya untuk perawatan atau masak karena kita harus makan. Ya, jadinya kalau kita masak karena harus makan ya masaknya ya sekenanya. Kalau zaman kuliah mungkin andalannya dulu Indomie gitu ya kan. Tapi dalam setahun terakhir sejak pandemi ini ternyata saya jadi punya minat atau jadi curious gitu. Jadi banyak buka channel-channel YouTube mengenai bagaimana memasak pasta yang benar, bagaimana memasak rendang yang benar, gimana supaya nasi disimpan dengan baik. Tanaman apa yang bisa tumbuh di musim hujan, pupuk jenis apa yang cocok buat tanaman pot. Ini hal-hal yang sebelumnya itu aku nggak kepikiran gitu, ya kan? Itu. Tapi ya itu jadi blessing in disguise dan untuk akhirnya bisa menjalani kegiatan-kegiatan baru itu ya we have to open our minds ya. We have to open our minds, we have to open our heart untuk tidak membatasi diri kita ke rutinitas yang kita kenal dan kita pahami dan kita jalani selama bertahun-tahun. Karena sekarang ini kita ada di kondisi yang luar biasa, jadi ya kita juga mesti mempush diri kita untuk berpikir luar biasa begitu. Iya, Jadi kalau buat teman-teman malam hari ini yang masih bingung mau ngapain tahun baruannya atau nanti pandemi ini masih berlangsung ya melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan sebetulnya ya Mas Diva ya. Salah satunya tadi Mas Diva dibilang nggak pernah masak tiba-tiba masak, ya nggak pernah main tanaman tiba-tiba main tanaman gitu kan. Nah kalau kembali lagi Mas, kalau misalkan sekarang kan banyak juga ya, tadi kan Mas Diva bilang Mas Diva masih melakukan kegiatan baik itu hobi maupun bekerja gitu kan. Ini kembali lagi ke era pandemi ini kan banyak juga teman-teman yang jobless, khususnya juga di teman-teman penerbangan yang nggak sedikit kehilangan pekerjaan alias di PHK. Kalau sekarang ada yang nonton posisinya seperti itu nih Mas Diva, udah jobless, terus juga lagi di posisi lagi benar-benar bingung mau ngapain lagi di finansial khususnya. Mungkin dari hobi itu bisa dijadiin bisnis baru nggak sih kayak Mas Diva itu mungkin kayak masak atau bertanam bisa dijual lagi atau menjadi peluang baru mendapatkan income gitu. Ada input nggak nih buat teman-teman yang pengen banting setir lah katakanlah seperti itu? Ya banyak sih dan udah terlihat banyak juga ya aku lihatnya. Ini ini gambarnya lagi freeze tapi suaranya jelas ya. Jelas, tapi muter-muter memang gambarnya. Jadi aku lihat sih teman-teman banyak yang kreatif, especially yang di penerbangan. Mungkin Kimi pernah baca berita beberapa bulan lalu waktu itu salah seorang cabin crew atau pramugara di AirAsia, saya lupa Thailand atau Malaysia, dan juga pilot karena dia kena PHK atau dirumahkan, dia kemudian jadi driver atau rider ojek online. Ya. Kita baca kisah-kisah itu kan, jadi dari seragam kru yang gagah, kemudian dia pakai paket untuk ojol. Menurut saya itu sesuatu yang mengagumkan sekali, gitu bahwa ternyata itu juga menunjukkan ke saya bahwa teman-teman yang di karir penerbangan tidak kaku dan tidak terpaku pada satu posisi atau okupansi yang mereka jalanin. Mereka mau beradaptasi. Ya. Dan juga satu contoh teman saya ada yang memang sudah ya dia udah kapten, dia udah terbang di maskapai luar negeri juga. Tapi karena dia punya hobi otomotif, ya dia buka bengkel untuk motor-motor tua, ya kan, Vespa klasik gitu. Ada juga ya teman-teman pramugari yang mulai jualan
essential oil, tanda kutip yang mungkin kita tahu ya, gitu ya. Mm-mm. Ada yang jual makanan online di sosial media. Jadi banyak lah. Saya Mm-mm. nggak khawatir bahwa teman-teman akan bisa mencari jalan untuk bisa survive, karena ini kan sifatnya sementara ya, begitu. Ya, mudah-mudahan memang semuanya baik-baik aja Mas Siva ya. Nggak ada lagi yang namanya kepanikan atau bisa dibilang kecemasan yang berlebihan seperti itu, khususnya di industri penerbangan. Karena uh, jujur aja kan ada juga salah satu teman saya juga yang menjadi korban PHK, ya semuanya jadi berantakan gitu loh, baik itu di kehidupan dia sebagai pribadinya maupun dengan keluarganya gitu. Well, terakhir nih pertanyaan saya sebelum nanti kita closing. Kira-kira menurut Mas Ziva, ini kalau teman-teman masih pengen melakukan perjalanan lewat maskapai penerbangan gitu, aman atau nggak aman sebetulnya sih Mas, walaupun ada protokol kesehatan yang begitu ketat sekarang ini? Ya aman sih, saya melihat gini, masalahnya justru bukan di bagian proses penerbangannya. Di Oke. pesawat itu Mm-mm. kan sekarang diterapkan social distancing ya, walaupun ya ada juga beberapa maskapai yang bandel gitu, yang pesawat Hmm. dipenuh-penuhin aja. Ya Iya, ada, belakangan ya banyak masih banget masih tuh ada, beredar yang ada malah kok numpuk di apa. mana-mana. Mm-mm. Iya, ya itu kembali lagi ya, makanya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya dibilang aman ya aman. Cuman yang dikhawatirkan di Mm-mm. sini kan adalah proses belum berangkat dan sesudah tibanya di tempat Mm-mm. tujuan. Nah, apakah Mm-mm. daerah tersebut zona merah apa enggak? Ya toh Mm-mm. eh, ya saran saya buat teman-teman yang mau berpergian liburan keluar, Mm-mm. terutama naik pesawat atau apapun, jangan dulu deh gitu. Ya jangan dulu, Mm-mm. jangan bepergian dulu. Ya, cobalah Mm. untuk tahan dulu ya di rumah. Tahan ya. Nggak harus di rumah Mm-mm. sih, mungkin staycation itu bisa jadi satu alternatif tadi. Tapi jangan Mm-mm. bepergian jauh-jauh dulu. Karena Mm. hmm, ya kita belum belum tahu pola penyebaran virus ini berikutnya gimana. Seperti tadi kita bicarakan di awal, Mm. masih ada bentuk-bentuk baru dari virus ini. Biasanya kan dari Mm. berapa kali kita hari raya atau liburan besar, jumlahnya meningkat. Betul. Oke. Ya kan? Jadi Jadi tahan-tahan dulu lah. saya juga mau Mm-mm. himbau ke Mm-mm. teman-teman ya, Mm-mm. baik yang terutama yang sudah berkeluarga ya, terutama yang sudah berkeluarga yang punya tanggung jawab untuk keluarga dan anak-anaknya, coba Mm-mm. ditahan-tahan dulu, jangan pergi-pergi dulu gitu. Itu dia. Mudah-mudahan teman-teman juga nggak terlalu kecewa dengan kondisi yang ada. Lebih baik ya ditahan-tahan deh melakukan kegiatan tadi Mas Siva bilang kan banyak hal yang bisa dilakukan baik itu staycation atau di rumah aja tapi low cost atau mungkin lebih menyenangkan kan sebenarnya banyak ya Mas kayak kita thanks God hidup di era digital kan banyak inspirasi atau banyak masukan juga yang bisa dilakukan nggak apa namanya ya nggak harus diem aja sebetulnya gitu. Anyway, Mas, ini Iya betul. sekali lagi aku pengen minta Mas Diva untuk memberikan input atau advice. Ini khusus karena, by the way, ini juga udah banyak banget yang nge-wave karena sebentar lagi kita mau closing. Yang belum pernah dengar podcastnya Mas Diva waktu itu bisa aja cari di Spotify atau Google, Apple Podcast, bahkan di YouTube audio version juga ada. Listen to Kimi FM. Waktu itu Mas Diva sebenarnya banyak cerita tentang industri penerbangan. Tapi malam hari ini lebih kita sharing-sharing aja tentang karena ya penerbangan di era pandemi menjelang akhir tahun nih. Terakhir Mas, karena kita mau masuk 2021, khususnya buat sama single fighter gitu ya, biar kembali lagi nih kita lebih waras menghadapi tahun depan. Yang ini kan udah banyak isu nih, corona dari Inggris udah masuk Singapura, takutnya ke Indonesia gitu kan. What we do gitu ya, apa yang harus kita lakukan biar tetap mempunyai pikiran yang jernih dan positif, apakah harus meditasi atau mungkin Mas Diva punya cara sendiri yang bisa di-sharing sama teman-teman dan itu bisa dilakukan juga? Uh, be better aja, gunakan ini, gunakan Sorry, uh, aku keputus. Sorry, gimana Mas? ya ya aku sorry keputus. Gunakan kesempatan ini, momen-momen ini untuk kita merenungkan tentang kehidupan kita, tapi juga gunakan kesempatan untuk menjadi lebih baik.
proses informasi dengan bijaksana. Tidak semua informasi itu berguna buat kita, ya. Jadi memang berita utamanya di sini kan adalah virus, ya, virus COVID gitu. Tapi bukan berarti semua berita mengenai COVID ini berguna buat kita atau bermanfaat buat kita. Nah, cobalah untuk proses informasi mana yang berguna buat kita, yang bisa membantu kita untuk mengambil langkah lebih cermat dan menjalani hidup lebih baik. Dan tentunya juga tidak nambah beban pikiran kita, karena yang mau kita avoid di sini adalah jangan sampai menjalani hari-hari ke depan dengan beban pikiran gitu. Coba cari cara, teman-teman cari cara untuk bisa melepas beban pikiran itu, tapi juga introspeksi supaya pada saat nanti kita pasti akan melalui, ini semua pasti akan berlalu, tapi jangan sampai kita melalui masa sulit ini tapi kita juga nggak jadi pribadi yang lebih baik. Ya, gunakan momen ini untuk self improvement. Gitu deh, gitu pesan saya. Oke, kalau gitu. Thank you banget Mas Ziva untuk sharingnya malam hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan yang lagi nonton bisa Sama-sama, mendapatkan Maaf ya, insight-nya. koneksinya kurang bagus. No worries, itu udah menjadi hal biasa setelah beberapa kali saya melakukan live IG juga seperti itu. Sinyal itu nomor satu menjadi kendala, tapi thanks God bisa berjalan dengan lancar. Anyway, selamat menyambut tahun baru untuk Mas Ziva juga, dan buat teman-teman juga selamat menikmati malam tahun baruan bareng keluarga di rumah aja. Tadi Mas Ziva udah memberikan input ya, lebih baik jangan kemana-mana dulu deh gitu kan, untuk kesehatan dan juga kebaikan semuanya. Tahan. Liburan pasti bakalan ada kok, dan Bali itu nggak akan pindah kemana-mana, Lombok nggak akan kemana-mana, atau mungkin negara-negara pulau yang lain juga akan pindah, akan di sana ya kan. Iya, betul. Just pokoknya stay healthy deh gitu, stay healthy, ya be wise juga, dan utamakan keselamatan bersama. Ya, kita sehat bukan hanya untuk kita sehat juga untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai, dan semakin banyak orang yang sadar akan hal itu, cepat kita bisa melalui pandemi ini kok. Sekuat-kuatnya vaksin tidak bisa mengalahkan pencegahan. No. Oke, berarti itu dia poinnya. Balik lagi ke kita ya Mas ya, harus benar-benar menjaga itu semua. Well, anyway, sekali lagi thank you Mas Ziva Narendra sudah hadir dan join the live IG malam hari ini. Stay healthy juga buat Mas Ziva, jangan lupa untuk tetap menjaga kewarasan dirinya sendiri juga. Dan pastinya juga teman-teman udah nonton, makasih banget sudah join live malam hari ini. Stay healthy juga, dan nanti kita ketemu lagi di Rabu depan seperti biasa di live IG tahun 2021. Tahun ini ditutup oleh Mas Ziva nih, pas banget mengenai penerbangan di era pandemi. Iya, aku juga ucapkan doa buat teman-teman, buat Kimi juga, buat keluarga kalian masing-masing. Atau yang single juga semuanya sehat selalu, sehat jasmani, rohani. Amin. Dan selamat tahun baru ya, kita yakin bahwa ada hikmah di balik ini semua. Kita hanya perlu mencari hikmah itu di tempat yang benar ya. Jadi selamat tahun baru teman-teman semua, semangat. Amin. Selamat tahun baru juga buat Mas Ziva. Kalau gitu thank you buat teman-teman udah nonton malam hari ini. Thank you Mas Ziva. See you lagi. Nanti kita ketemu mudah-mudahan setelah pandemi kita bisa langsung, nggak hanya virtual ketemunya ya Mas Ziva ya. Kalau gitu thank you Mas Ziva sekali lagi. Thank you teman-teman sudah nonton. Kita ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy. Bye. Good night Mas Ziva. Terima kasih. Good night. Terima kasih.